لمؤلف هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharan dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa hadzal kalamu ala tajhizil mayyit awalan ghuslul mayyit. Jadi pembicaraan kita pada malam ini adalah membicarakan tentang mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu dimulai dengan memandikan jenazah. Jadi sebelum jenazah itu disolatkan, sebelum dia dikafankan, sebelum disolatkan, nah, hukum memandikan jenazah ini wajib. Bihaqil muslimi gairi syahidi ma'rikatil kuffar, pada hak seorang muslim yang tidak tergolong mati syahid di dalam melawan orang kafir. Tetapi kalau dia muslim yang gugur di dalam medan perang melawan orang kafir, maka tidak boleh hukumnya dimandikan jenazahnya. Jadi hukum memandikan jenazah orang yang syahid di medan perang tempur, di medan tempur melawan orang kafir, hukumnya haram. Maka yang wajib dimandikan ini adalah orang muslim yang bukan mati syahid, wa ghairi siktil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin, dan bukan pula sikit itu keguguran yang tidak sampai umur, yang tidak nampak padanya awal-awal kejadian manusia. Jadi hanya bentuk gumpalan daging, tidak berbentuk manusia belum. Tidak berbentuk manusia, hanya bentuk darah, hanya bentuk daging. Itu namanya sikit, dan sikit ini hukumnya tidak wajib dimandikan. Apa hukumnya? Boleh saja dimandikan, tapi tidak wajib dimandikan. Dia hanya dibungkus kemarin, kemudian dikuburkan. Yang masih gumpalan daging atau gumpalan darah. Nah, selain itu maka wajib dimandikan. Aqallul ghuslil wajibu fihi ta'mimul badani bil ma. Sepaling kurang mandi yang wajib pada jenazah itu adalah
kita meratakan badan jenazah dengan air itu paling kurang. Asal rata kita siram, kita mandikan, airnya rata, itu udah cukup dalam hukum memandikan jenazah. Nah, itu sudah tunai kewajiban, tapi belum sempurna. Akmalul ghusli, adapun mandi yang sempurna itu adalah lahu hutuwatun, ada beberapa langkah. Ini mandi yang pertama ini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, yudaul mayyit alal muktasal, diletakkan jenazah di atas tempat mandi. Nah, ini ada kita tempatnya sudah. Wa yakunu ala lauhin fihi sukufun li alla yauda ilaihi rasyas, dan adalah mayit itu diletakkan di atas lauh, di atas papan, yang papan itu ada lubang ke bawah. Tujuannya apa? Ada lubang itu supaya air percikan mandinya jenazah ini tidak kembali kepada tubuhnya jenazah. Maka kalau dulu sekali orang pakai apa biasanya? Pakai pisang. Itu kan, pakai pisang ditaruh, kan itu kan ada celah-celah yang air itu ke bawah. Atau kalau anaknya banyak ditaruh di atas paha lah, anaknya banyak. Nah, cuma sekarang sudah ada tempat, ada wadah yang dibikin khusus untuk memandikan jenazah. Wa yakunu fi saubin raqiqin, dan jenazah itu pada kain yang tipis tapi tertutup. Maka dipilihlah di sini, kata orang Banjar, tapi behalai. Itu sarung apa namanya? Sarung batik yang panjang itu. Tapi batik yang panjang kan. Itu kan tipis tapi dia menutup. Ada terlihat jenazah di dalam, auratnya ada terlihat. Wa mustalqiyan ala kafahu wa rijlahu li jihatil qiblat. Jadi posisinya ditelentangkan atas kepalanya dan kakinya dihadapkan ke kiblat. Nah, berarti kayak gini. Andai kata ini kepala jenazah, berarti seperti ini posisinya. Ini kakinya di sini. Jadi menghadap kiblat. Seperti dia berbaring ketika mati kan gitu. Jadi ditelentangkan, posisinya bertelentang, kaki dan kepalanya, kakinya diarahkan ke kiblat. Berarti kepalanya agak naik sedikit. Wa yakunul ghuslu bi khalwatin, dan memandikan itu pada tempat yang sepi. Makanya ditutup, ditirai. Jangan di tengah-tengah orang banyak, enggak boleh. Jangan dilihat oleh orang yang banyak. Jadi memandikan itu fil khalwat. Wala yahdurul ghusla illa man yu'ayyinul ghasila wa waliyahu, illa man yu'ayyinul ghasila wa waliyuhu. Maksud tempat sepi itu apa? Maksud tempat sepi adalah tidak boleh hadir di dalam memandikan jenazah itu kecuali hanya orang yang membantu kepada yang memandikan, dan walinya aja yang boleh hadir. Siapa yang boleh hadir? Yang memandikan. Siapa yang boleh hadir? Orang yang membantu di dalam memandikan. Siapa yang boleh hadir? Walinya. Umpamanya anaknya boleh. Orang yang membantu mengangkatkan air ke apa dan lain-lain. Dengan orang yang memandikan. Jadi kada boleh umpamanya ditonton oleh orang banyak. Kada boleh. Itu maksudnya khalwah. Bukan tempat sepi, itu maksudnya tidak ada orang sama sekali. Tidak. Maksudnya tempat sepi ini
Jangan banyak yang hadir. Yang hanya hadir itu yang memandikan, yang membantu, dan walinya, keluarganya. Walinya itu kan yang ada hubungan dengan dia. Wa tahta saqfin, di bawah atap, artinya dikasih atap. Kalau ini biasanya kalau itu kan di luar, kalau ini di luar kasih atap di atas. Kalau memandikan jenazah itu di luar rumah, kasih atap, ditutup. Wa yughatta wajhuhu min awali ma yada'uhu 'alal mughtasal, dan ditutup wajahnya jenazah dari awal diletakkannya dia di atas tempat mandi. Jadi waktu kita meletakkan itu tutup dulu wajahnya. Jadi waktu kita ngangkat, meletakkan jenazah itu ke tempat mandi, ditutup seluruhnya, termasuk wajahnya. Setelah diletakkan, posisi menghadap kiblat, ditutup dengan kain yang tipis. Tempatnya tempat yang sepi tadi, tidak dihadiri oleh orang kecuali hanya yang memandikan dan yang membantu. Setelah itu barulah kita mulai memandikan. Langkah yang kedua adalah yaj'alul ghasilu ala yadihil yusra khirqatan. Jadi orang yang memandikan ini di tangan kirinya dia megang kain. Wa yasubbu ma'al mayyit ma'an khalisan, lalu dia menumpahkan di atas mayit ini air yang bersih, min ra'sihi ila qadamaihi, dari kepala sampai ke kaki. Jadi ditumpahkan air yang bersih dari kepala sampai ke kaki. Wa yadulluku biyadihil yusra jami'a badanihi, kemudian dia gosok dengan tangan kirinya seluruh badannya mayit. Kesimpulannya ini, mandi bebersih. Kesimpulannya. Jadi langkah yang pertama itu mandi bebersih seperti mandi biasa. Kalau di YouTube ini ada yang Ustadz dari Palangkaraya itu mempraktikkan. Jadi kita siram, boleh aja bersamaan. Umpamanya ada yang bagian bawah, ada yang bagian wajah. Jadi bagian wajah itu digosok pelan-pelan gitu. Ada bagian celah-celah telinga yang kelihatan kurang bersih itu dibersihi dengan kain. Jadi sambil dibasuh, sambil kita menggosok tangan yang kiri. Dan boleh aja dicampur lawan sabun. Nah ini sabun kan dari sabun. Nah, jadi dibersihkan bagian-bagian wajah, bagian-bagian tubuh seperti mandi kita biasa. Pokoknya gimana cara mandi kita biasa seperti itu. Bagaimana cara mandi kita biasa, seperti itulah mandi yang pertama. Bahasa kitanya ya mandi bebersih-bersih. Nah setelah itu, setelah kita pastikan habis kita sabun, kita mandikan, mana celah-celah yang kotor ini kita bersihkan dengan kain. Ini kan pakai kain, nih, tangan kiri pakai kain, tangan kanan ini megang air. Tangan kanan megang air, jadi disiram, dibersihkan. Setelah bersih, yusnidul ghasilul mayyita birifkin. Kemudian orang yang memandikan itu menyandarkan mayit, tapi dia dengan lembut dia menyandarkannya. Bagaimana cara menyandarkannya? Fayaj'alu rukbatahu min qafal mayyit, maka dia jadikan lutut nih. Di mana? Di bagian leher daripada mayit. Jadi seperti ini kan. Kalau sekarang itu enaknya tempat mandi itu sudah naik. Ini nak ada pakai tempat mandi yang hanya di bawah, yang hanya beralaskan pisang tadi contohnya. Kalau sekarang kan nyamannya tempat mandi kita tuh sudah posisinya agak naik. Tujuan menyandarkan ini adalah supaya dia agak naik tubuhnya, kepalanya ini agak naik.
Jadi disandarkan. Lututnya ini di mana? Bagian belakang. Bagian belakang. Dia sandarkan bagian belakang tubuhnya di lututnya tersebut. Wa yadul ghasil yumna takunu alal katifil mayit. Jadi tangan kanan orang yang memandikan ini di bagian ketiak, jadi ditahan ini. Wa ibhamu yadihi fi nuqrati kafal mayit, dan ibu jarinya memegang bahagian leher daripada mayit, jadi dekat kepala ini dipegang supaya jangan oleng. Jadi ditahan seperti ini. Li alla yamila ra'sahu, supaya tujuannya kepalanya jangan oleng ke kiri ke kanan. Jadi ditahan seperti ini, kita pegang, ini disandarkan di lutut si mayit, ini kita tahan seperti ini. Dibangunkan sedikit, paham? Jadi mayit yang asalnya berbaring tadi, asalnya berbaring seperti ini, kita bangunkan sedikit supaya dia agak bangun. Bagaimana menahannya? Bagian lutut menahan bagian belakang, kepala, tangan ini menahan bagian kepala supaya jangan bergerak ke sana kemari. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu wayamsahu hina ijin biyadihil yusra batnahu, kemudian dia sapu. Tangan kirinya ini menyapu bagian perut. Disapu aja. Bukan ditekan, disapu aja, sapu gini. Menyapu bagian perut, liyahruja mimma fi batnihi, supaya keluar isi yang ada di dalam perut. Maksudnya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut keluar. Paham? Nah, jadi setelah kita bangunkan sedikit, kesimpulannya bagian, nah seperti ini, nah ini ditahan di sini. Ini andai kata jenazah ditahan, ini bagian kepalanya menahan, ditahan dengan tangan kita. Bagian kepala ditahan dengan tangan kita. Tangan kiri ini menyapu bagian perut, disapu. Tujuannya apa? Supaya kotoran itu keluar. Nah, tempat mandi kita, tempat mandi itu sudah posisinya seperti ini. Bapak perhatikan. Itu kalau tempat mandi yang dirancang itu, dia posisinya sudah naik seperti ini. Ada anunya, alatnya menaikkan. Jadi kada perlu lagi kita menahan pakai kaki tadi. Cuma kita tinggal menyapu bagian perut. Nah, di sini boleh wa yataharral buhura min awalil ghusli ila akhirih liyastura raihata summa yu'iduhu kama kan. Jadi boleh kita di sini menggunakan dupa. Dari awal memandikan menggunakan dupa. Tujuannya pakai dupa itu adalah supaya bau-bau yang tidak sedap itu tidak tercium. Jadi kalau ada bau yang tidak nyaman, kita boleh menyalakan dupa. Nah, praktik di lapangan ternyata kalau masih kada enak, itu biasanya dupanya itu dikasih gula putih, jadi baunya seperti bau gulali. Jadi harumnya harum gulali. Gula yang dibakar itu untuk menutup bau yang tidak sedap ketika memandikan. Nah, setelah itu yunajjiul ghasilul mayyita. Jadi setelah tadi kita bangunkan, kemudian kita sapu perutnya, dan ada yang keluar di dalam bagian perut itu, keluar di kemaluan, otomatis keluar, ada yang bagian keluar, kemudian mengistinjakanlah oleh orang yang memandikan mayit tersebut akan mayit. Nah, ini ngarannya kalau bahasa Banjar apa namanya, meratu kan namanya. Nah, itu mengistinjakan. Fayaghsilu qubulahu wa duburahu, maka membasuh kemaluan depan dan kemaluan belakang, wa ma hawalaihima, dan sekitar kemaluan itu. Orang yang memandikan ini membasuh kemaluan si mayit, baik muka maupun belakang,
biyadihil yusra, dengan tangan kiri. Jadi dia basuh, namanya istinja. Dia cuci ini biasanya ahli waris lah. Tapi kalau ahli waris menyerahkan, kata ahli waris, kami nih berserah lawan pian aja. Kami ikhlas, kami minta tolong yang memandikan aja, yang melaksanakan ini. Mau kada mau kita, Pak Tamat, yang melaksanakan, mencuci bagian kemaluan tadi, mencuci. Tapi lah, posisinya jangan dilihat, posisinya tetap tertutup. Jadi tangan kita aja yang ke dalam. Jadi air itu tetap di atas kain tadi. Ini kain kan, tubuh jenazah. Nah, jadi tangan kita aja. Ini air dicucurkan di atas ini. Tangan kita aja di sini, di dalam ini mencuci tadi. Dengan tangan kiri, yang tangan kiri tadi malfufatan bihirkatin. Nah, ini sudah dilapis dengan kain. Kainnya itu biasanya gini aja, dijahit seperti ini, yang kira-kira masuk tangan segitiga. Nah, ini udah ada kain di sini. Jadi bukan kita buka seperti itu, enggak. Ini posisi jenazah ini tertutup. Cuma tangan kita aja yang masuk membersihkan. Pada saat itu wa yuksiru sabbal ma'i alaih liyajhaba ainul khajirin warithuhu ma amkana. Di sini kita banyak saja menumpahkan air. Jadi airnya banyak-banyak di situ. Supaya apa? Supaya betul-betul hilang benda daripada najis dan betul-betul hilang bau daripada najis. Jadi tumpahkan aja sebanyak-banyaknya. Jadi kita gosok seperti biasa sampai hilang. Nah, apabila sudah bersih, setelah kita cek ada lagi, umpamanya kan kalau masih ada kuning kan masih ada bendanya tuh. Tapi kalau sudahnya bersih, kita lihat, oh bersih sudah nih. Kita cek lagi, oh bersih, berarti udah bersih tuh. Nah, setelah itu tugas si memandikan adalah yang kelima, yusilul ghasilu bihirkatin ukhra. Jadi dia ambil lagi kain, maka dengan kain itu dia menghilangkan daki-daki al-ausaha, dia menghilangkan daki-daki allati tahta asparihi, yang ada di bawah kuku, wa ujunaihi, yang ada di tepi-tepi telinga, wa anfihi, yang ada di bagian hidung, wa famnihi, dan ada yang bagian mulut, wa kazan fi ainaihi, dan demikian juga pada selak-selak mata nih. Nah, jadi kalau ada kelihatan daki-daki, nah kita bersihkan, termasuk yang ada di bagian kuku, tak boleh dipotong. Jadi kuku si jenazah jangan dipotong. Yang ada itu adalah kita bersihkan dengan apa? Dengan kain. Kita gosok dengan kain. Nah, kita bersihkan bagian daki-daki yang ada di bagian telinga, bagian hidung, bagian mulut, kita bersihkan dengan kain dan kita gosok. Kalau dia mau kayak sabun, pakai aja sabun supaya bersih. Kita siram. Nah, setelah bersih sudah diistinjakan, najis kada keluar lagi, sudah diistinjakan, mayit tadi sudah mandi, sudah seperti biasa. Yuwaddi'ul ghasilul mayyita wudu'an kamilan bisunanihi ma'a askarihi, barulah orang yang memandikan itu mengwudui si mayit, baru diwudui. Jadi setelah bersih, pokoknya yang tadi daki-daki kotoran tadi udah bersih, udah kita mandikan, mandi bersih lah kesimpulannya mandi bersih kesimpulannya. Maka mewudukan oleh orang yang memandikan akan mayit, perhatikan, wudu'an kamilan, wudu yang sempurna. Maksud wudu yang sempurna, sempurna sunah-sunahnya.
ma'a azkarihi, sempurna zikir-zikir bacaan di dalam wudu. Jadi sempurna. Nawaitul wudu'a, niatkan sahjaku mewudui si mayit ini karena Allah Ta'ala. Wa takunu hirkatan ala yadihil yusra malfufatan yusawwikahu bisababah. Barangkali ini jarang, tidak tahulah lon, karena kita kada pernah ikut di dalam memandikan. Maka tangan kiri seseorang yang memandikan itu, dia taruh kain. Dia taruh kain di tangan kiri. Untuk apa kain ini? Untuk mensiwakkan, paham? Untuk mensiwakkan jenazah. Dengan apa? Dengan ibu jarinya. Jadi dia siwaki jenazah yang mau berwudu tadi. Karena di antara sunat wudu adalah bersiwak. Jadi kita siwaki dulu. Boleh kalau dengan kain kalau bersiwak. Nah, dengan jari kiri. Dengan apa namanya, jari telunjuk tangan kiri. Niatkan melaksanakan siwak untuk si mayit. Wa indama yumatmiduhu wa yunashikuhu, dan juga kita lakukan mengkumur-kumurkan itu mayit, memasukkan air ke hidung itu mayit. Kenapa? Karena yang dua ini termasuk bahagian daripada sunat wudu. Bagaimana caranya? Yumilu ra'sahu, kita miringkan kepalanya. Kita miringkan. Tujuan memiringkan kepala ini supaya air itu jangan tertelan. Jadi kita miringkan kepalanya, kita kumur-kumuri 3 kali, berarti sunnahnya kan. Kemudian kita masukkan air ke hidung 3 kali, sekedarnya aja. Kita miringkan supaya apa? Li alla yasbikal ma'u ila jaufi, supaya air itu jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Kalau posisinya rata terlentang, kita masukkan air ke mulutnya, itu otomatis tertelan, karena keluar. Tapi kalau miring, keluar. Itu adalah madmadah dan istinsaq, memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Wa tajibu niyatul wudu, dan wajib niat wudu pada saat mewudukan mayit. Jadi kita niatkan nawaitul wudu'a, aku berniat wudu lihadzal mayit, untuk ini mayit. Jadi wajib kita meniatkan wudu untuk ini mayit. Wa yusannu du'a'u ba'dahu, dan disunatkan kita berdoa setelah mewudu itu mayit. Jadi setelah selesai wudu, doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Setelah selesai daripada mewudukan mayit, yugassilul ghasilul mayit, kemudian memandikan lagi. Setelah diwudukan, memandikan lagi orang yang memandikan jenazah itu akan mayit bisidri, dengan sidir. Sidir ini apa? Daun air yang bercampur dengan daun apa namanya? Apa namanya para penang? Bukan. Yang sering ditanam orang tuh apa? Dia kan mempunyai kayak sabun. Lain. Lainnya harganya mahal, itu apa namanya? Bukan. Lupa saya. Sering dijadikan orang tanaman hias di depan rumah. Mahal harganya. Sekarang kan tenar, daun pohon itu tenar. Bidara, ya. Nah, daun bidara. Nah, itu kan sifatnya membersihkan. Sifat daun bidara itu membersihkan. Fa'in fuqida pasabun. Nah, kalau bisa diganti dengan air sabun.
Maka kalau tidak ada boleh dengan sabun au ghairu atau yang lain. Salasa marratin 3 kali. Jadi ada air sabun 3 kali, air yang dicampur dengan sabun atau air yang dicampur dengan daun bidara tadi, daun sidir namanya. Bi ayyaghsila ra'sahu mubtadi'an min a'lahu ila lihyatahin. Bagaimana cara kita memandikan yang berikut ini? Dengan bahwasanya kita menumpahkan air dari kepalanya jenazah pada awal mula sampai mana? Dari bagian kepala paling atas sampai bagian lehyah. Lehyah ini kan bagian nih janggut. Jadi batasnya leher. Jadi kita tumpahkan sampai ke bagian janggut ini. Bagian leher. Jadi kita tumpahkan dulu bagian kepala. Berapa kali? 3 kali. Kita tumpahkan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Pakai apa tadi? Pakai air yang bercampur daun sidir atau air sabun. Summa yadahul yumna min ru'usil asabi ilal katib. Nah, kalau di sini, nah kalau di video, pian melihat kena yang Ustadz Palangkaraya itu beliau langsung setelah sampai sini sambung bagian kanan kayak itu. Kalau di sini, kalau di dalam kitab ini tangan dulu. Tangan kanan dari jari ke ketiak. Jadi setelah bagian kepala 3 kali, baru tangan ini dari jari ke ketiak. Nah, dari sini 1, 2, 3. Ini macam-macam cara orang. Ada yang langsung disambung. Kan tadi sampai sini. Nah, sambung bagian kanan. Karena kita surat menganan. Kalau lihat di video Nang Ustadz Palangkaraya itu dia langsung. Jadi setelah kepala 1, 2, 3 baru sini. 1, 2, 3. Kalau di dalam kitab sini dia tangan dulu para pelan. Ini karangan ulama dari Hadramaut ini. Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kab. Kalau dilihat dari sini setelah bagian kepala, kemudian tangan yang kanan kita cucurkan air dari mana? Dari jari-jari tangan ke ketiak. Gitu. Summa ma aqbala min sikkil aiman ila atrafi asabihi rijlaihi. Nah, ketika sudah sampai ke ketiak, barulah kita mencucurkan bagian sebelah kanan, baru bagian sini. Sampai mana? Sampai ujung jari. Nah, ini boleh disambung deh ini. Nah, ini jenazah nih. Ini kan orangnya beberapa orang malah. Nah, ini kepalanya di sini. Kan tadi kan sudah sampai kepala. Sudah sampai ke bawah. Ada kayak mau ke depan nih? Ada, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Baring pelan-pelan. Nah, kalau diperhatikan, kalau yang dari Ustadz yang saya lihat di YouTube itu beliau langsung. Nah, ini kan kita kan dari kepala dulu ke bagian leher. Berapa kali tadi? 3. 1, 2, 3. Setelah itu, kalau di kitab itu dari jari ke ketiak bagian kanan, jari ke ketiak bagian kanan. 1, 2, 3. Baru dari sini ke kaki. Nah, 1, 2, 3 ini boleh disambung ini. Artinya satu orang pokoknya sampai sini, baru yang sini ke sana boleh. Mungkin beberapa orang kan 3 orang misalnya dah. Dari sini kita sambung sana, dari sini sambung sana. Baru karena bagian kiri lagi. Bagian kiri sama bagian kiri dari jari ke ketiak. 1, 2, 3. Baru dari sini, nah tekan leher batasnya. Dari bagian leher ini ke kaki sebelah kanan. Baru dimiringkan. Nah, baru dimiringkan.
sebelah kanan. Berarti miring gini mana? Nah, miring. Nah, kalau miringnya ambil sebelah sini kan. Nah, bagian sini. 1 2 3 sampai sini. Jadi ini tadi kan sudah dibasuh bagian depan ini. Berarti bagian belakang nih. 1 2 3 baru miring sebelah sana kiri. Nah, baru kita balik lagi, kita miringkan. Nah, ambil lagi bagian sini. Dicucur air. 1 2 3. Yang pertama-tama tadi pakai air sudah berapa? Sudah. Air sabun. Itu setelah mandi bersih tadi. Mandi bersih awal-awal itu seperti mandi kita biasa. Setelah kita istinjai, tak ada lagi najis, tak ada lagi kotoran, yang terakhir tadi itu. Wa yaf'alu dzalika salasa marat mutawaliyatin ma'adal kibiribkin. Selanjutnya yusilul ghasilu al-sidra aisabun ala kaifiyatil madiyah. Berarti setelah sidir, menghilangkan seseorang yang memandikan itu akan bekas daripada air sidir atau air sabun tadi dengan cara yang sama, dengan cara yang terdahulu, dengan apa? Dengan air biasa. Berarti di situ ada air sabun, ada air biasa, dan terakhir air yang dicampur dengan kapur barus. Jadi setelah dengan air sabun tadi, dengan cara yang tadi, tiga dari kepala ke bagian lihiyah. Nah, lihiyah itu kan bagian perbatasan antara leher dengan dagu. Baru tadi disambung bagian kanan, disambung bagian kiri, baru dimiringkan, miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, setelah itu kan air sabun nih, baru kita bersihkan air itu dengan air biasa dengan cara yang sama. Berarti diulangi lagi itu tadi para airnya air biasa. Yaghsiluhul ghasilul ghaslata salisah, kemudian mandi yang ketiganya, wahyal akhirah, dan ini adalah mandi yang terakhir, bima'in mamzuzin bisyai'in minal kafur, dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Sama. Jadi air sidir, air biasa, air kapur. Berarti 3 tempat itu. Air sidir, air biasa, air kapur barus. Pertama sidir dulu. Baru sidir tadi dihilangkan dengan air biasa. Baru air biasa tadi ditutup dengan kapur barus. Nah, setelah itu selesai. Biasanya yang terakhir yang dilakukan, mereka memeriksa lagi bagian kemaluan tadi, dicek lagi apakah adakah keluar najis atau tiada. Kalau tiada berarti bersih sudah. Kalau tiada bersih sudah. Biasanya mencek itu sebelum sebelum mewudui tadi. Jadi sebelum mewudui kan dicek kalau bersih, diwudui. Setelah diwudui baru dimandikan mandi 9. Nah, mandi 9 tadi ya tadi nang 3 kali pertama dengan air sabun, 3 kali yang kedua dengan air dengan air biasa, 3 kali yang ketiga dengan air kapur barus. Nah, insya Allah kalau ada yang kepingin memandikan anggota kita, kita undang yang
biasa di lapangan karena praktiknya beda dengan lapangan. Mudah aja kayaknya membersihkan, mengistinjai tadi kelihatannya mudah. Cuma kita bersihkan bagian yang ada yang keluar tadi, setelah kita sapu bagian perut lalu kita bersihkan dengan air yang dincurkan banyak, kelihatannya mudah. Tapi mempraktikkan di lapangan mungkin agak susah. Apalagi kalau jenazah itu yang ada najisnya, yang keluar darah umpamanya, untuk menghentikan darah itu seperti apa, biasanya mereka yang di lapangan tuh lebih paham. Oleh karena itu, supaya kita ini ada yang bisa, bukan bisa secara praktik saja, bukan bisa secara teori saja, tapi bisa praktik di lapangan. Nanti kalau ada saudara kita yang meninggal di lingkungan ini, mohon ada yang ikut para menang. Ya, mohon ada yang ikut. 1 orang kah 2 orang kita undang yang ahli 2 yang biasa memandikan. Nah, bagaimana tadi cara membersihkan najis, bagaimana cara menggosok bagian koko-koko tadi, membersihkan dengan kain tadi, seperti apa praktiknya di lapangan. Nah, mohon kawan-kawan kita ada yang mau ikut. Ya, Pak Tamat ya. Pak Tamat oke lah. Nah, diatur nanti bagian rukun kematian, supaya tujuan kita ini adalah di antara kita ini ada generasi, ada yang bisa lah paling ada, kan gitu, ada yang bisa. Nanti diundang, yang ahlinya undang berdua dulu, karena kalau berdua itu satu bagian kapan, nanti bagian kapan, satu bagian pembersihan. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara mereka memandikan yang benar. Tapi terus terang kalau saya tidak mau ikut. Mohon maaf aja, saya membacakan anunya aja, membacakan teorinya saja. Teorinya tuh seperti ini nah. Jadi kesimpulannya tidak lain lah seperti ini. Mandi seperti mandi biasa, mandi bersih loh, mandi pakai sabun biasa. Pokoknya dikasih sabun kayak biasa, kita bersihi, kita istinjai, setelah itu kita wudu'i, baru mandi 9. Itu aja. Mandi biasa kayak kita biasa aja. Kayak kita mandi biasa kan, bersih-bersih. Nah, gosok pakai sabun. Setelah itu kita wudukan, istinja dulu. Karena dia keluar nih, istinja dulu. Setelah istinja, wudu. Setelah wudu barulah kita mandi 9. Selesai. Seperti itu aja teorinya. Nah, tapi secara di lapangan beda nanti. Cara di lapangan pasti beda. Pasti beda. Siap-siap ya. Tamat ya. Ramlan ya, diatur ya. Nah. Mandi di dalam memandikan jenazah tidak wajib berniat. Hukumnya sunnah saja. Makanya tidak dibahas niat, Pak. Sunat saja memandi. Artinya pian berniat gak ada, yang penting dimandikan sah. Nah, tapi kalau wudu wajib, makanya dijelaskan tadi wudu itu wajib. Nah, cuma di sini yang paling sangat jadi perhatian kita, wudunya sempurna. Termasuk tadi ada siwak itu. Termasuk tadi ada berkumur-kumur di sini tadi, wudunya sempurna. Nah, barangkali kita kada tahu di lapangan. Apakah di lapangan nih kawan-kawan kita tuh dikumur-kumurkannya kah? Disiwakannya kita kada tahu. Cuma di dalam sini. Nah, nanti kalau Pak Tamat jadi pemandikan, wudunya sempurna Pak Tamat ya. Disiwaki, sunnah wudu, dikumur-kumur, dimiringkan kepalanya, kasih air di mulutnya, kasih air di hidungnya. Niat untuk madmadah dengan istinsaq. Demikian kira-kira, mudah-mudahan bisa jalan nih. Insyaallah lah, mudah-mudahan bisa jalan. Nanti diatur aja. Nah, nanti diatur aja. Panggil 2 orang, tempat kita 2 para melan harus bisa 2 ya, harus bisa 2 orang lah. Mudah-mudahan kita tempat-tempat lain bisa ngikuti. Jadi kada repot lagi kita mencari siapa yang mandikan. Kada repot lagi kita kalau ada yang meninggal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbalallahu minkum.